ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para bapak dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berada di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Ta'ala adalah suatu keberkahan tersendiri untuk diri kita dari Allah Azza wa Jalla. Terlebih yang dibahas adalah hal-hal yang kita berhajat padanya di dunia dan di akhirat, yaitu tentang tazkiyatun nufus dan juga tauhid. Berhajat di dunia karena tidaklah kita diciptakan di dunia ini melainkan untuk bertauhid. Berhajat di akhirat tidaklah melainkan karena keselamatan akhirat manusia tergantung pada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian tergantung dengan bagaimana amalnya dan tauhidnya. Kalau di pertemuan lampau kita membahas kitab manajemen waktu para ulama dari kitab terjemahan terhadap kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, maka mulai pada pertemuan ini insyaallah sampai seterusnya kita akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang mana kitab ini sebenarnya adalah kitab susunan. Bukan berarti Ibn Taimiyah menulis kitab ini dengan nama Tazkiyatun Nufus, tidak. Dan kitab ini dinamakan Makarimul Akhlaq, yaitu susunan dari pentahqiq risalah Ibn Taimiyah. Dari orang atau ulama zaman sekarang dikumpulkan beberapa faedah dari sekian kitab beliau Ibn Taimiyah dan disusun menjadi kitab yang diterjemahkan ini menjadi Tazkiyatun Nufus, yang artinya, yang aslinya kitab ini berjudul Makarim al-Akhlaq. Bukan dari Ibn Taimiyah, melainkan yaitu dari seorang atau beberapa pentahqiq dan ulama kontemporer yang mengumpulkan hal-hal berkaitan dengan Tazkiyatun Nufus dari beberapa kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan di sini kitab yang dipakai oleh penyusun yaitu pertama diambil kitab ini dari kitab Majmu' Fatawa karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang ditahqiq dan juga ditansikh oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi rahimahullah. Kemudian juga kitab Al-Istiqamah karya Ibn Taimiyah, yang mana kitab Istiqamah ini menjelaskan dan mengkritik beberapa poin dari kitab Risalah Qushairiyah, ya, dari yang mana kitab Risalah Qushairiyah itu dari yaitu seorang alim ternama di zamannya, yaitu Al-Qushairi,
seorang alim yang sangat masyhur dengan kitab risalahnya, dan dia alim yang sangat populer di bidang tasawuf atau sufi. Ya, kemudian yang ketiga, risalah fi al-ghibah karya Ibnu Taimiyah tentang masalah yang berkaitan dengan akhlak dan tazkiyatun nufus. Dan kita langsung saja ke inti pembahasan dari kitab ini, yaitu dari masalah ikhlas dan niat di halaman ke-37. Dan kitab ini merangkai banyak sekali dari faedah dan juga bab-bab berkaitan dengan tazkiyatun nufus dan akhlak, dimulai dari ikhlas dan niat, kemudian taqwa, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian al-haya atau malu, dan kemudian masalah tazkiyatun nafs yaitu mensucikan jiwa, kemudian kemuliaan dan kedermawanan, kemudian taubat, dan seterusnya sampai akhir, yang semoga Allah Ta'ala berikan taufik dalam pembahasan kajian ini. Kita bahas kali ini tentang definisi niat atau permasalahan berkaitan dengan niat. Apa itu niat dan bagaimana niat itu terwujud. Disebutkan dalam kitab Ikhlas dan Niat, dan ini kitab terjemahan. Ya, definisi niat. Niat secara bahasa bermakna al-qasd, iradah dan yang semacamnya. Al-qasd artinya maksud, iradah artinya kehendak. Niat itu adalah maksud dan kehendak. Sehingga seseorang ketika dia punya maksud berarti dia punya niatan. Kalau seseorang menghendaki sesuatu berarti dia berniatan akan sesuatu. Maka niatan itu berarti menunjukkan dia adalah amalan qalbu. Niatan adalah amalan qalbu. Ya, karena memaksudkan sesuatu atau menghendaki sesuatu itu adalah amalan qalbu. Jadi niatan adalah amalan qalbu. Dan dengan niatan seseorang bisa diganjari pahala maupun dosa. Tergantung dengan niatannya, terlebih ditambah dengan apa? Dengan hal-hal yang mendukungnya seperti perbuatan dan gerakan. Ya, seperti perbuatan dan gerakan anggota tubuh. Maka seseorang ketika meniatkan kebaikan itu sudah termaktub untuknya satu kebaikan pahala. Dan ketika dia menggerakkan anggota tubuhnya menuju kebaikan yang dia niatkan, maka dia juga mendapatkan pahala tambahan. Dan ketika dia berhasil berbuat apa yang dia niatkan dari kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna dari perbuatan. Kalau misalnya dia meniatkan suatu kejahatan, maka tidak ditulis atasnya keburukan, tidak. Ini saking rahmatnya, saking luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jika dia meniatkan suatu keburukan, itu tidak serta-merta ditulis dosa, tidak. Kecuali jika dia telah melakukan gerakan menuju apa yang dia niatkan dari keburukan, maka dia akan dapat dosa. Apalagi kalau dia telah melakukan perbuatan dosa itu secara sempurna, maka dia berbuat atau dicatat sebagai pendosa di bab itu. Ya. Dan seseorang dengan niatan dia akan ternilai oleh Allah Azza wa Jalla. Dikatakan di sini orang Arab biasa mengatakan nawakallahu bi khair. Maksudnya Allah menghendaki kebaikan padamu. Mereka juga biasa berkata nawa manwiyah, yaitu suatu tempat yang hendak ditujunya bernama nawa. Ini masalah-masalah bahasa yang tidak merupakan esensi dari pembahasan kita, ya, melainkan kita lebih bahas hal-hal yang bisa kita rekam di benak kita dan juga catatan sebagian dari kita. Ya, insyaallah berfaedah. Ketika kita ambil yang lebih intisarinya aja insyaallah. Karena kitab ini panjang. Ya, kalau sehari atau satu pertemuan kita bahas 2 halaman misal, sementara ini ada 430-an halaman. Ya, 2 halaman satu pertemuan misalnya. Insyaallah sampai mendekati kiamat baru bisa apa? Khatam. Jadi tujuan kita bukan khatam sebenarnya, tapi yang mereguk faedah dari kitab ini. Ya. Kita usahakan ya semaksimal mungkin. Niat diungkapkan sebagai bagian dari kehendak. Dan juga diungkapkan tentang sesuatu yang dikehendaki. Sebagaimana ucapan orang Arab, hadhihi niyati, ini adalah niatku. yakni inilah tempat yang aku kehendaki untuk mendatanginya. Ya, maksudnya tujuan dia itu niatan. Niatan bisa 2 maksud. Niatan bisa 2 maksud. Imma dia adalah bagian dari kehendak, yaitu dia adalah serpihan maksud di hati, itu niatan. Atau niatan bisa juga maknanya adalah hal yang dikehendaki.
hal atau tujuan kehendak dia. Kalau misalnya niatan bagian dari kehendak berarti dia adalah amalan qalbu. Ya. Kamu mau apa? Saya mau main misalnya. Saya mau main. Maka niatan main itu niatan. Sudah ada di hati dia. Nah, kemudian kalau misal dia mau sekolah di Semarang. Saya mau sekolah di Semarang. Akhirnya kemudian Allah kabulkan yang dia inginkan, dia pun sekolah di Semarang. Maka dia katakan, inilah niatku, yaitu sekolah di Semarang. Maka tujuan pencapaian itu bisa termasuk apa? Niatan. Inilah niatan saya. Ya gitu. Inilah maksud saya. Ya. Mereka orang Arab juga mengatakan niat dekat atau jauh, yaitu tempat yang hendak ia tuju. Tetapi ada yang mengatakan bahwa niat itu lebih khusus daripada kehendak. Niat, sebagian ahli bahasa mengatakan niat itu lebih khusus daripada kehendak. Kehendak itu lebih umum daripada niat. Kenapa? Karena kehendak seseorang berkaitan dengan amal perbuatannya dan amal perbuatan orang lain. Sementara niatan hanya berkaitan dengan amal perbuatan dia sendiri. Ya. Misal dia mengatakan, saya menghendaki hal ini dari si fulan. Dan kamu nggak bisa mengatakan saya meniatkan ini dari si fulan begini. Nih, ana jabarkan ini pembahasan terjemahan yang memang agak susah kalau misalnya kita nggak lihat bahasa Arabnya atau nggak memahami bahasa Arab. Begini, kalau ana mengatakan ana pengen antum sukses, apakah itu niatan atau kepinginan? Kepenginan, kehendak. Lebih umum. Ana pengen antum sukses. Ya. Nah, ibu pengen kamu sukses. Ini niatan atau keinginan? Keinginan, bukan niatan. Kita nggak bisa meniatkan sesuatu pada orang lain. Tapi kita bisa meniatkan sesuatu untuk orang lain. Kita meniatkan sesuatu pada orang lain, misalnya tadi saya niatkan kamu sukses. Nggak nyambung. Tapi saya pengen kamu sukses bisa. Jadi kehendak itu bisa untuk orang lain, tapi niatan tidak bisa atas orang lain gitu. Saya niatkan kamu sukses. Saya niatkan kamu supaya sholat nanti, nggak bisa. Saya pengen kamu nanti sholat, nah itu bisa. Ya, begitu. Tapi kita bisa meniatkan sesuatu untuk orang lain, artinya saya melakukan sesuatu untuk orang lain. Misalnya, saya niatkan beli baju ini supaya kamu memakainya. Maka ini boleh. Tapi ini niatan apa? Niatan beli baju untuk diri sendiri. Ya itu diri sendiri yang melakukan. Jadi niatan itu untuk perbuatan pribadi. Adapun kehendak dan keinginan itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Makanya seseorang itu dinilai oleh Allah dari niatan dia. Ya, karena itu pribadi dia. Ya. Saya pengen sholat nih. Nah, ini keinginan dan niatan. Saya pengen kamu sholat. Apakah ini niatan? Bukan. Saya pengen kamu supaya sholat. Ini bukan niatan, ini keinginan. Ini bukan niatan, ini jadi keinginan itu lebih luas daripada niatan. Sekarang bapak-bapak, laki-laki pengen nggak punya istri lebih dari satu? Rata-rata pengen, betul Pak? Iya. Yang nggak ngangguk saya anggap ngangguk. Ya. Laki-laki umumnya ingin punya istri lebih dari satu. Tapi apakah semua laki-laki meniatkan hal itu? Enggak. Bahkan yang melakukan pun kadang-kadang dibilang nggak niat lo punya istri, gitu kan? Jadi kehendak itu lebih luas daripada niatan. Niatan ini ada tujuan, ada maksud. Kalau kita meniatkan ibadah berarti lebih spesifik daripada menghendaki ibadah. Ya, ada keinginan dan ada niatan. Jadi keinginan lebih luas. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu pengen belanja di Shopee dengan biaya sampai 5 juta misalnya, pengen nggak pengen? Makanya setiap hari melihat fitur-fitur di Shopee, kemudian apa? Centang ini centang itu
Masukin keranjang ini, masukin keranjang itu. Sampai luber penuh, pas dicentang semuanya, dilihat totalnya, ternyata lebih mahal daripada rumah. Saking banyaknya keranjang, ya misalnya. Itu niatan apa keinginan? Nah, ibu sepakat itu keinginan. Baru sampai niatan ketika apa? Memang ibu membelinya, itu niatan, baru niat. Wah, niat nih berarti. Nah, itu jadi niat itu lebih serius daripada keinginan. Itulah. Sebagaimana kita ada bahasa namanya minat. Minat itu lebih daripada sekedar ingin. Kalau ibu melihat etalase barang-barang mewah, ingin enggak? Ya ingin, tapi minat enggak? Belum tentu. Kalau misalnya ibu melihat rumah super mewah, ada kolam renang di dalamnya, terus kamarnya berbilik banyak, masya Allah mewah, dan tamannya luas. Pengen, ada keinginan, manusia pengen. Tapi kalau minat beli, ya enggak, ngeliat harganya, aduh miliaran, enggak lah. Ya, untuk makan aja Senin Kemis, gimana mau beli kayak gitu. Nah, jadi minat ini lebih ada maksud dan lebih spesifik serta lebih serius. Para ulama berbeda pendapat mengenai sabda Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh niat. Apakah di dalamnya terdapat idmar atau sesuatu yang disamarkan atau taksis pengkhususan atau berlaku sebagaimana zahir dan keumumannya? Ini permasalahan agak sedikit berat ini permasalahan sebenarnya. Tapi kita berusaha untuk simpelkan dan skip untuk hal-hal yang mungkin kurang cocok untuk dicerna jemaah karena pembahasannya kadang cukup memerlukan pemikiran tinggi sedikit ya. Sekelompok ulama kontemporer mutaakhirin berpendapat dengan yang pertama, yaitu yang dimaksud di sini niat adalah sesuatu yang disamarkan, yaitu niat adalah amal perbuatan yang berkaitan dengan syariat, baik yang wajib atau sunnah, dan tidak semua amal perbuatan harus disertai niat. Seperti mengembalikan hak orang lain yang dirampok, seperti ariyah pinjaman, seperti titipan dan hutang. Tanggung jawab orang tersebut sudah bebas meskipun ia tidak memiliki niat secara syar'i dalam hal itu. Nah, jadi ada perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan maka kewajiban telah tertunaikan walaupun tanpa niat. Ada beberapa perbuatan tanpa niatan tapi tetap telah menggugurkan kewajiban. Ya, menggugurkan kewajiban. Seseorang misal nyuri, naudzubillah min dzalik. Ya, ini kan dosa. Apa yang wajib atasnya? Wajib atasnya mengembalikan hasil curian itu kepada pemiliknya. Maka dia kemudian bertaubat. Dan di antara syarat taubat untuk kezaliman, dia mengembalikan barang itu kepada yang terzalimi. Maka dia pun mengembalikan tanpa niatan. Udah balikin aja lah, udah balikin aja. Tanpa niatan sungguh-sungguh balikin aja. Maka dia telah gugur kewajibannya dan hilang dosanya. Begitu juga minjem itu nggak harus pakai niat khusus, nggak harus. Ya, nggak harus pakai niat khusus gitu. Ya, bahkan kadang orang saking biasanya minjem, ya mental minjem, maka dia apa-apa minjem, nggak pakai barang sendiri misalnya. Nggak ada niatan karena udah kebiasaan, maka terjadilah akad pinjam meminjam, walaupun orang ini nggak niat minjem. Ya, begitu. Nah kemudian juga titipan atau hutang, semua ini enggak memerlukan apa yang namanya niat atau apa. Pengen ngutang aja, utang dong. Ya, enggak perlu niat khusus spesifik, enggak perlu. Bahkan itu hal yang kadang tidak ada pahala atau dosa padanya. Maka kalau kita misalnya bahkan menyingkirkan kotoran dari jalanan tanpa niatan ibadah pun, itu tetap tercatat suatu kebaikan. Tetap tercatat suatu kebaikan. Maka dikatakan sih bahkan boleh jadi kewajibannya bebas tanpa perbuatannya sendiri. Sebagaimana ketika orang yang punya hak sudah menerima hartanya, ataukah angin menerbangkan titipan atau pakaian lalu jatuh ke tangan pemilik yang menitipkan atau yang dirampas. Ya. Misal seseorang, misal dulu waktu di sekolah itu suka korupsi di kantin misal. Ya, kasihan itu yang jaga kantin, kasihan dia disalahin sama pihak koperasi sekolah. Tertuduh nih penjaga yang enggak amanah padahal konsumennya yang gerandong ya.
Maka konsumen ini beberapa siswa atau siswi itu mereka menzalimi ya, dengan dahar 5 ngaku siji ya, darmaji ya. Yaitu makan 5 bayar 1. Ya, coklatos beli 10 bayar 2. Maka bangkrutlah itu. Ya. Kemudian setelah lulus sekolah, kuliah ya, baru dia sadar ngaji, baru dia sadar bahwa itu adalah kezaliman. Maka dia pun kemudian sama teman-temannya berinisiatif untuk apa? Untuk mengganti kezaliman itu. Berapa ya kira-kira ya kata teman-temannya. Wah dulu kayaknya sampai kalau sekarang nilai 1 juta deh kita udah korupsi. Oke. Maka dia tuh sebenarnya pengen bayar. Dia udah usia dewasa dia pengen bayar karena takut dihisab di hari akhir nanti. Ternyata temannya bayarin dia. Temannya juga menzalimi koperasi juga. Kata temannya, "Bro, sudah saya bayarin kalian semua, udah. Kita kan sama-sama udah punya dosa, udah saya bayarin apa yang telah kamu lakukan, saya lakukan semua, saya bayar berlima nih, saya bayarin semua 5 juta. Udah saya balikin ke orang yang dulu kita zalimi, petugas itu." Pertanyaannya, apakah sah pembayaran itu? Sah. Walaupun kita enggak punya niatan. Maksudnya enggak ngapa-ngapain, tapi udah dibayarin, maka udah. Hak tertunaikan, kezaliman terhapuskan. Begitu. Ya, seperti itu. Begitu juga kalau kita punya saudara yang telah menzalimi orang lain berupa harta ditilap misalnya. Kemudian supaya dia itu tidak kena bagian buruk di akhirat, maka kita bayarkan tanpa sepengetahuan dia pas membayar atas nama dia. Ya. Dan dia nggak tahu, baru kita kasih tahu setelah terjadi pembayaran. Mas, udah saya bayar kezaliman antum ke fulan, udah antum nggak usah mikirin lagi. Apakah sah itu? Insya Allah sah. Walaupun dia nggak punya niatan, tapi sudah terwujud pengembalian hak kezaliman, maka udah selesai. Ya begitu. Tapi kemudian juga masalah barang titipan, misalnya tetangga nitip pakaian, ya nitip pakaian, ya. Kemudian nitip pakaian dan nitipnya itu di jemuran kita, karena jemurannya mungkin rusak atau gimana, nitip di lahan jemuran kita, nitip ya, numpang ya, gitu kata dia. Oke, boleh. Nah kemudian tiba-tiba geluduk ya, awan mendung dan angin menerpa. Nah tetangga kita itu yang tadi ini tip pakaian, dia bergegas pengen apa? Ngambil pakaiannya, takut kehujanan. Kemudian angin menerbangkan pakaian itu dan angin mengirim ke tangannya langsung. Paham nggak? Langsung ke tangannya. Apakah ini tanpa kita niatan, apakah sudah tertunaikan hak dia? Sudah tertunaikan. Ya terwujud, dia kembali barangnya, udah selesai. Ya begitu. Maka ada beberapa perbuatan yang tanpa niatan atau kejadian yang tanpa niatan itu hak sudah tertunaikan. Itu bisa terjadi. Tapi lebih lanjut sebagian ulama berkata, pemahaman dari hadis tersebut bahwa pahala yang diperoleh oleh amal perbuatan sesuai dengan niat, dan ini sahih. Kaidahnya apa? Pahala yang diperoleh dari amal perbuatan itu sesuai dengan niatan. Seberapa niatnya, maka segitu pahalanya. Ya, seberapa niatnya atau seperti itu pahalanya. Jadi amal perbuatan diterima sesuai dengan niatan. Bagaimana penjelasannya? Besar atau kecilnya pahala itu juga bergantung pada niatan itu. Seperti itu penjelasannya. Sebagaimana kata Abdullah bin Al-Mubarak, "Rubba 'amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Rubba 'amalin kabirin 'azimin tusaghiruhu an-niyyah." Boleh jadi amalan kecil bisa menjadi besar pahalanya gara-gara niatan. Boleh jadi amalan besar bisa menjadi pahala menjadi kecil gara-gara niatan. Jadi niatan ini menjadi ketergantungan akan pahala amal. Jadi niatan ini menjadi parameter besar atau kecilnya pahala amalan. Kalau niatannya semakin ikhlas,
maka semakin besar pahala amalan itu. Kalau tadinya niatannya biasa aja, ya ikhlas, cuman ikhlas yang biasa. Kemudian diterpa oleh godaan-godaan supaya riya, sum'ah, ujub dan seterusnya, namun dia semakin memantapkan niatnya, maka ini semakin besar pahalanya. Jadi semakin rintangan semakin besar dan tetap bertahan, mempertahankan niat yang salihah, maka justru rintangan itu membesarkan pahalanya. Begitu. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh sebagian ulama, maksudnya bahwa sesungguhnya amal perbuatan syar'i atau keabsahannya atau pahalanya tergantung niatannya. Jadi kalau misalnya dirinci nih, innamal a'malu binniyat, itu ada berapa hal. Pertama, amalan tergantung pada niatnya. Pertama, ya. Niatan itu membedakan antara ikhlas atau tidak. Nah, itu yang pertama. Niatan itu ini kalau kita jadikan kesimpulan dari perkataan Ibnu Taimiyah ini, yang pertama, niatan itu membedakan ikhlas atau tidak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, niatan itu membedakan antar amalan. Niatan itu membedakan antar amalan. Ya, ini akan saya jelaskan insyaallah. Jadi faedahnya dari innamal a'malu binniyat, itu amalan tergantung pada niatannya. Yang pertama, niatan itu membedakan antara ikhlas atau tidak. Ya, niatan itu membedakan antara ikhlas atau tidak ikhlas atau kurang ikhlas gitu loh. Ya, jadi ada ikhlas, ada tidak ikhlas, berarti enggak ada ikhlasnya sama sekali. Atau kurang ikhlas, ada keikhlasan namun rendah gitu loh. Maka kadar-kadar itu, kadar-kadar keikhlasan, ya kadar-kadar niatan. Berefek enggak pada pahala? Jelas berefek. Jelas berefek. Pahala itu berderajat sebagaimana niatan berderajat. Semakin ikhlas, semakin berpahala. Semakin tidak ikhlas, semakin hilang ikhlasnya, semakin berdosa. Ya begitu. Maka yang pertama, niatan, innamal a'malu binniyat, niatan membedakan antara yang ikhlas atau tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Jadi itu niatan, fungsi niatan. Karena apa? Karena fungsi pertama niatan itu adalah antum melakukan amalan untuk siapa? Itu dulu. Lillahi ta'ala atau enggak? Maka itu berkaitan dengan ikhlas atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, ikhlas membedakan antara jenis amalan. Ikhlas membedakan antara jenis amalan. Niatan membedakan, apa tadi Anda bilang apa ya? Niatan membedakan antara jenis amalan. Karena boleh jadi amalan ada 2 atau 3 amalan zahirnya sama, namun yang membedakannya adalah jenis niatannya atau niatan terhadap jenis amalan. Ya, niatan atau amalan itu zahirnya boleh jadi sama antara amalan lainnya. Ya, tetapi yang membedakannya dari segi pahala adalah keikhlasan dan juga jenisnya. Saya kasih contoh. Ada orang di masjid, dia tahiyatul masjid. Niatannya 2 rakaat tahiyatul masjid. Sampingnya 2 rakaat juga dia lakukan, tapi niatannya istikharah. Sama-sama 2 rakaat dengan rukun yang sama. Tetapi yang membedakan apa? Jenis amalannya. Ya, sama-sama sholat sunnah. Tapi yang satu yaitu tahiyatul masjid niatannya. Dan satunya lagi yaitu niatan apa? Yaitu istikharah. Pahalanya beda enggak? Pahalanya beda karena amalan yang berbeda walaupun zahirnya sama. Inilah fungsi niatan, jemaah. Inilah fungsi niatan. Ya. Kemudian ada juga orang yang ya, misal ini selesai sholat subuh berjamaah udah pada selesai. Sholat subuh berjamaah udah selesai. Ada kemudian satu ikhwan yang datang, ya udah selesai qadarullah. Maka dia pun mau sholat subuh. Ya. Kemudian satu jemaah yang tadi sudah selesai sholat subuh berjamaah,
dia pun menjadi volunteer, sukarela untuk ikutan salat subuh berjamaah versi kedua. Dan ini boleh. Di zaman Rasulullah SAW menganjurkan hal ini, ada seorang yang boleh jadi imam atau jadi makmum supaya yang masbuk ini dia dapat pahala salat berjamaah juga. Paham enggak jemaah? Paham enggak? Ibu-ibu paham enggak, Bu? Belum paham ya? Ya udah, kalau gitu kita sudahi aja kajian ini, kita cukup sampai. Jadi begini, Bu. Salat subuh berjamaah di Masjid Al-Istiqamah. Ini masjid apa namanya? Istiqamah ya, Istiqamah. Di Masjid Istiqamah, salat subuh berjamaah. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai semua, jemaah udah selesai. Ya. Ada bapak-bapak yang mungkin karena uzur tadi, mungkin ke kamar mandi, lama di sana karena sakit atau gimana, baru datang setelah selesai salam. Ya, berarti kan beliau ini belum sholat subuh. Qadarullah udah pada sholat subuh. Maka kemudian bapak itu colek salah satu jemaah yang sedang zikir. Akhi, mau enggak antum jadi imam ana? Ya, ini bukan pertanyaan majas ya. Kalau akhwat kadang nanya kayak gitu, kadang pemikiran kita beda. Pak, mau enggak jadi imam saya? Itu berarti mau jadi apa? Suami, enggak. Dia enggak jawab, Pak mau jadi imam saya? Maaf, saya normal, enggak. Mungkin jawabnya kayak gitu kan. Maksud imam ini imam beneran gitu. Kata dia, afwan, saya udah sholat tadi berjamaah kan barusan. Enggak apa-apa, Pak. Sholat yang kedua ini sebagai sedekah buat saya, itu boleh. Maka akhirnya di pick up satu orang ini jadi imam. Atau jadi makmum misalnya. Jadi imam lah, jadi imam enggak apa-apa. Maka boleh itu. Di Nabi SAW pernah menganjurkan itu. Jadilah dia imam. Ya, yang udah sholat ini jadi imam. Yang belum sholat jadi makmum. Niatan dia sholatnya 2 rakaat sebagai sholat sunnah yang juga Nabi SAW juga menganjurkan sebagai sedekah untuk makmumnya dia ini. Paham? Jadi dia sholat sunnah nih. Ya, nilainya nilai sholat sunnah. Adapun makmumnya karena belum sholat subuh, dia sholat wajib. Pahala yang lebih besar mana? Sholat wajib. Yang wajib itu lebih besar daripada yang sunnah. Yang membedakan antara sholatnya imam dengan makmum di sini bedanya apa? Niatan. Nah, niatan ini menjadi pembeda antara ikhlas atau enggak ikhlas atau antara jenis amalan. Jenis amalan. Begitu. Yang imamnya jenis amalnya sunnah, yang makmumnya jenis amalannya wajib. Begitu. Pahalanya lebih besar yang makmum karena wajib. Pahala wajib umumnya lebih besar daripada pahala sunnah. Umumnya gitu. Ya, jadi niatan itu ada 2 fungsi. Fungsi pertama, niatan membedakan antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas atau yang kurang ikhlas. Kemudian yang kedua, niatan membedakan antara jenis amalan, baik terhadap amalan wajib dengan sunnah, atau antar sesama amalan wajib, atau antar sesama amalan sunnah. Beda-beda. Begitu ya. Baik. Kita lanjut. Jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama, berkata, hadis tersebut difahami menurut zahir dan keumumannya, karena niat yang dimaksudkan dalam hal tersebut tidak hanya amal perbuatan yang baik semata, tetapi yang dimaksudkan adalah niatan yang terpuji dan yang tercela. Perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Ya. Jadi dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Amalan dan niatan ini umum. Entah itu terpuji atau tercela, itu semua ada balasannya, ada ganjarannya. Jadi bukan hanya hal-hal yang positif saja. Bukan hanya perbuatan amalan soleh saja, melainkan hal-hal yang negatif dan perbuatan atau amalan yang fasik itu juga dinilai dengan niatan dia. Dinilai dengan niatan dia. Dan juga amalan dinilai nanti. Ya, maka orang yang pengen berbuat makar, Allah menilainya dengan niatan tersebut. Semakin dia berusaha, maka semakin dia berdosa. Jadi bukan hanya di positive way aja, bukan hanya niatan baik saja. Niatan buruk itu juga ada pertimbangan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang niatannya buruk dan dia bersungguh-sungguh dengan niatannya tersebut, walaupun dia enggak melakukannya, itu bisa dicatat oleh Allah Ta'ala dosa yang sesuai dengan orang yang mengamalkan. Sebagaimana
dalam hadis rijalud dunya. Rijalud dunya arba'ah, kata Nabi SAW. Orang dunia ini ada 4 dari niatan mereka. Dan di situ ada seorang laki-laki yang dia tidak punya harta, tapi dia melihat orang-orang yang zalim dengan harta, dengan menggunakan hartanya, fasik dengan menggunakan hartanya. Dan dia betul-betul jujur dalam hatinya berniatan, kalau sekiranya saya punya harta, pasti saya pengen jadi orang fasik itu. Maka kata Nabi SAW, huma fi ajrihima sawa. Ya, keduanya di ganjaran itu sama. Jadi orang yang punya harta banyak dan dia foya-foya, fasik, berzina, ini itu enak hidupnya, ya. Uang itu berserak-serak buat dia dan dia fasik dengan itu. Kemudian ada fansnya yang menghambakan diri padanya, nyembah dia dan menjadikannya idola, panutan. Di niatan hatinya betul-betul jujur bahwa sekiranya saya itu punya harta, saya hebat dia, saya akan melakukan perbuatan yang dia lakukan, seperti berzina dan seterusnya. Maka walaupun dia nggak punya duit, walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ketika hatinya termaktub di hatinya betul-betul niatan yang persis seperti itu, yang betul-betul jujur, yang Allah lebih tahu sekiranya dia punya harta, dia pasti kayak gitu, maka kata Nabi, ganjaran dosanya itu sama. Maka jangan kira orang fakir, nggak punya apa-apa itu pasti nggak berdosa, belum tentu. Kalau dia nggak punya apa-apa dan dia idolanya adalah orang fasik dan dia jujur betul-betul pengen seperti itu, maka dosanya sama. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau misalnya seorang laki atau perempuan, terutama perempuan, sekiranya dia suka dengan bintang Korea misalnya, ngefans dengannya, ya, tercandukan akannya, dan berandai-andai pengen jadi suami si Korea ini yang kafir ini, ya, na'udzubillah min dzalik. Walaupun nggak bakal jadi itu, nggak bakal, karena nggak mampu, nggak mungkin ke Korea aja nggak punya dana, iya kan? Paling-paling mengidolakannya versi apa Netflix atau apa dia, itu pun bayar juga kadang nunggak gitu kan, atau minjem. Tapi ngefansnya luar biasa, sampai berkhayal-khayal dan berandai-andai pengen menjadi suami, pengen menjadi istrinya dan menjadikannya idola, dan bahkan nyari jodoh yang serupa dengan Kim Seok, Ping Seok atau apa namanya itu yang serokan itu, ya, dan semisalnya. Nah itu seperti itu bisa aja dosa cinta butanya itu besar. Seperti seolah-olah dia melakukannya. Karena Allah Ta'ala maha tahu segala hal yang tidak terjadi, dan kalaupun terjadi Allah tahu bagaimana jadinya. Itu Allah tahu. Hati-hati. Kalau kita punya niatan busuk dan buruk yang memang kita terhalang dari melakukannya, namun Allah tahu seandainya tidak ada penghalang, ini benar-benar akan melakukan, maka itu dosanya sama. Dosanya sama. Bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Allah maha tahu manusia itu sejelek apa, gitu loh. Maka hati-hati dengan pengidolaan terhadap suatu zat atau makhluk, ya. Jangan dikira bahwasanya hal-hal ini tidak merusak pahala dan tidak menabur dosa, ya. Karena kadang-kadang apalagi perempuan yang mana ketika menyukai seseorang, dia bisa menyimpan rasa sukanya itu, namun dia bisa tercandukan akannya. Dan perempuan itu makhluk yang paling mahir menyimpan rasa sukanya, namun paling lemah dalam menyimpan rasa keselnya, itu perempuan. Betul nggak, Bu? Sementara laki-laki manusia yang paling lemah dalam menyimpan rasa sukanya dan paling bisa dalam menyimpan rasa keselnya itu laki-laki biasanya, ya. Makanya ketika laki-laki itu bucin itu kelihatan, tapi perempuan ketika bucin nggak kelihatan karena bisa memendam. Iya, benar nggak, Pak? Ya. Ini laki-laki kan matanya bisa kemana-mana. Ketika suka akan sesuatu dipelototin sama laki-laki, dilatih terus, laki-laki itu. Tapi kalau perempuan bisa memendam itu sampai bertahun-tahun lamanya. Ya, dan itu masalah hati. Ya. Semakin dipendam, semakin berkhayal, semakin minat, semakin ingin. Maka Allah menilai seandainya si perempuan ini punya kemampuan finansial atau apa, dia pasti melakukannya. Maka itu walaupun cuma berangan-angan bisa dosa sama seperti orang yang melakukannya. Berangan-angan bisa
memeluk si Kim serokan sampah atau apalah namanya itu. Nah, berangan-angan dipeluk, dipentas, dipuja-puja dan dicium oleh Kim itu. Kim Jong Un mungkin atau siapalah. Ya. Maka kalau itu bertalu-talu terus seperti itu, walaupun suami nggak tahu, karena bisa menyembunyikan keinginan itu. Keluarga nggak tahu, siapapun nggak tahu, cuman dirinya yang tahu dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Maka Allah mencatat untuknya dosa yang sama seperti dia melakukan itu karena hasratnya yang betul-betul. Seandainya ini tidak ada penghalang, dia sudah lari mengejar si Kim itu. Ya. Saya nggak tahu namanya Kim siapa, pokoknya gitulah, serokan atau mungkin jongkok itu, semua itulah ya, begitu. Taib. Sampai mana sekarang? Oleh karena itu dalam lanjutan hadis tersebut Nabi SAW bersabda, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan bahwa latar belakang lahirnya hadis ini adalah bahwa ada seorang laki-laki hijrah dari Makkah ke Madinah karena seorang perempuan yang dicintainya bernama Ummu Qais. Maka oleh sebab itu disebutkanlah dalam hadis tersebut, "Aw imra'atin yankihuha," atau dia hijrah demi perempuan yang pengen dia nikahi. Nabi SAW mengkhususkan penyebutan perempuan karena hadis itu sesuai dengan yaitu konteks orang itu. Ya. Taib. Jadi seseorang di sini bukan berarti hijrah karena perempuan, bukan berarti menikah itu buruk, bukan. Melainkan hijrah ketika itu disyariatkan untuk menghindari serangan atau tekanan orang-orang kafir Mekah. Itu tujuannya hijrah. Maka kalau tujuannya hijrah demi mendapatkan perempuan Madinah, maka berarti dia bukan niatan ibadah asli, melainkan niatan keduniaan. Seandainya dia niatan ibadah, maka dia nggak perlu. Itu gampang itu nanti insya Allah. Karena syariat ketika itu hijrah disyariatkan bukan untuk itu, gitu loh. Bukan untuk itu. Ya. Sekarang gini, kalau teman-teman atau ikhwan atau bapak-bapak atau ibu-ibu rutin ngaji di kajian sunnah, kan itu sesuatu yang disyariatkan. Bagus, nuntut ilmu itu bagus. Tujuannya apa? Supaya dapat ilmu dan supaya bisa beramal, kan gitu. Oke. Namun kalau dominan niatan ke kajian sunnah supaya dapat istri bercadar, itu karena lagi trendy misalnya, karena kok ngeliat akhwat bercadar tuh adem gitu hati. Adem apa adem gitu kata temannya, ya kan? Adem gitu kayaknya. Jadi pengen dia punya istri bercadar, ya. Ya. Tujuannya itu, maka dia berarti tujuan ngajinya limratin yankihuha, demi perempuan yang pengen dia nikahin itu. Yang nanti seseorang itu akan sesuai dengan tujuannya. Ketika tujuannya dapat, goal achieve-nya terselesai, dia akan meninggalkan perbuatan itu. Artinya kalau dia sudah dapat istri bercadar, dia nggak ngaji lagi nanti. Begitu juga dengan akhwat. Lagi jomblo misalnya nggak punya suami, atau pernah punya tapi sedang belum punya misalnya. Nah kemudian dia pengen punya, aduh saya pengen carilah di pengajian. Maka niatan ngajinya supaya dapat suami. Ya siapa tahu ustadznya kemudian nanti kan bisa nitip CV buat diiklankan sama ikhwan-ikhwan temannya misalnya. Tujuannya itu, maka sesuai tujuan dia niatannya, yaitu untuk nikah. Apakah nikah itu buruk? Enggak buruk. Tetapi ngaji itu atau menuntut ilmu disyariatkan bukan buat nikah, melainkan buat punya ilmu dan supaya beramal. Begitu loh Pak, ikhwan. Jadi suatu syariat atau suatu amalan ketika Allah dan Rasulnya syariatkan untuk tujuan ibadah murni, maka jangan dialihkan untuk tujuan selain dari itu. Begitu. Walaupun tujuan selain dari itu belum tentu buruk, seperti menikah, itu enggak buruk. Bagus. Tetapi apa tidak ada amalan lain atau hal lain untuk menjadi wasilah tujuan seperti itu? Gitu loh, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi dikatakan di sini sebab apabila
teks suatu hadis dengan lafaz umum, maka tidak boleh dikeluarkan darinya sesuai dengan kesepakatan para ulama. Sedangkan hijrah secara zahir adalah safar, bepergian dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan bepergian itu adalah jenis yang di dalamnya terkumpul berbagai hal yang berbeda-beda. Begitu pula dengan niat pelakunya. Boleh jadi bepergian tersebutlah wajib seperti haji dan jihad, boleh jadi haram seperti orang durhaka yang melakukan perjalanan untuk membegal, dan orang yang keluar untuk melakukan bughat atas kaum muslimin, hamba saya yang kabur melarikan diri, dan perempuan yang melakukan nusyuz, kedurhakaan pada suaminya. Jadi beliau membahas lafal hijrah dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu. Ya, hijrah. Hijrah itu kan maknanya tark, yaitu meninggalkan. Makna hijrah adalah meninggalkan. Makna hijrah adalah meninggalkan. Dan hijrah itu ada 3 macam. Yaitu hijrah makan, yaitu hijrah tempat, itu yang pertama. Yang kedua, hijrah amal, yaitu meninggalkan perbuatan. Dan yang ketiga, hijrah amil, yaitu meninggalkan pelaku. Jadi ada 3 macam hijrah. Hijrah yang pertama yaitu meninggalkan tempat, yaitu meninggalkan tempat maksiat atau tempat kufur atau tempat syirik atau tempat bid'ah. Ini hijratul makan. Hijrah tempat, meninggalkan tempat. Yang kedua, hijratul amal, yaitu meninggalkan amal, baik itu amalan maksiat, amalan kufur, amalan bid'ah, amalan keji dan seterusnya. Maka itu hijratul amal. Yang maknanya nomor 1 hijrah tempat, yaitu safar, pergi. Yang kedua hijrah perbuatan, taubat. Jadi makna hijrah perbuatan adalah yaitu taubat dari maksiat, dari kekufuran, dari kesyirikan dan seterusnya. Yang ketiga yaitu hajar atau hijratul amil. Yang bahasa lainnya kita mengasingkan pelaku keburukan. Itu ada syarat-syaratnya, mengasingkan pelaku keburukan. Jadi hijrah ada 3. Yang pertama hijratul makan, yaitu hijrah tempat, meninggalkan tempat yang buruk secara syar'i. Ya. Dan ini yang dimaksud dari ini contohnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah ketika itu dikuasai orang kafir, maka hijrah dari tempat ke tempat lainnya. Ini hijrah tempat. Dan bahkan sebagian ulama memfatwakan orang-orang Palestina itu lebih afdal untuk sekarang nih sebaiknya mereka hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin yang siap menampung mereka. Itu namanya hijrah tempat, karena tidak kondusif di negeri mereka. Itu hijrah tempat. Yang kedua, hijratul amal, yaitu hijrah dari segi amalan, artinya taubat. Itu yang kedua, meninggalkan maksiat. Ya, gitu. Dan yang ketiga, ya yang kedua ini yang biasa sekarang term hijrah itu yang kedua ini. Yuk hijrah yuk, gitu. Maksudnya yaitu taubat, yang mana hijrah sih taubat. Ya mana hijrah sini taubat. Adapun kayak misalnya hijrah, festival hijrah atau hijrah fest dan semisalnya, maka itu sebenarnya lebih ke seremoni, itu lebih ke marketing. Ya. Jadi sekarang ini hijrah itu taubat itu jadi sasaran marketing sekarang lebih banyak itu. Amat disayangkan. Jadi orang mengajukan atau menunjukkan cuan atas nama hijrah dan taubat. Ini enggak boleh sebenarnya, enggak baik untuk kesehatan hati dan dunia akhirat. Bahkan sekarang ada namanya topi hijrah. Itu ada, ya. Apa-apa dihijrahin sekarang, gitu loh, Masya Allah. Topi hijrah berarti topi taubat, gitu loh. Topi yang menunjukkan antum sudah taubat. Nah, itu. Ada yang menyebut walaupun penggunaan ini boleh enggak boleh sih. Karena topi hijrah itu adalah peci hijrah maksudnya, yaitu topi ada bolongannya, tapi nggak ada apa namanya atasnya tuh. Kanupinya nggak ada gitu loh. Kan nggak tahu namanya apa sininya, paruhnya gitu, batoknya nggak, paruhnya tuh nggak ada. Diulang, ini baru nih peci hijrah biasa ikhwan gaul tuh. Pakai di belakangnya ada bolongan gitu ya gitu. Kalau buat sholat depannya polos, kalau buat gaul depannya ada bolongan gitu. Peci hijrah namanya gitu. Tahu hijrah ke Habasyah atau Madinah dia tuh. Tapi ini hijrah namanya taubat gitu kan. Gitu. Yang ketiga hijrah al-amil, yaitu mengasingkan pelaku. Misalnya dia preman
yang meresahkan warga, maka Pak RT bilang kita asingkan dia, maka ini menghijrahkan pelaku. Baik menghijrahkan dalam artian kita tidak ngajak dia ngomong, atau kita asingkan dia di tempat tersembunyi misalnya, ya kita taruh dia di Nusa Kambangan misalnya, ya taruh di hutan Nusa Kambangan atau taruh di jangan di kandang macan, itu bukan hijrah namanya, itu rihlah dari dunia ke akhirat kalau itu, ya. Nah jadi itu mengasingkan, ya itu mengasingkan. Nah di sini namanya hijrah bepergian, safar. Itu kan niatannya orang beda-beda karena bentuk safar beda-beda. Kata Ibnu Taimiyah boleh jadi safar itu adalah hal yang wajib. Seperti safar haji karena dia sudah mampu dan waktunya, maka safarnya hijrahnya wajib. Atau dia hijrah jihad fisabilillah, ya. Dan bisa jadi hijrah itu hijrah yang haram. Ya, bepergian yang haram dari tempat ke tempat lainnya dan itu haram, misalnya orang durhaka yang melakukan perjalanan untuk membegal, misalnya dia pergi ke kabupaten lain yang sepi daerahnya untuk membegal orang-orang yang lewat di jalan sepi itu misalnya. Ini bepergian yang haram. Ya. Dan orang yang keluar untuk melakukan bughat atas kaum muslimin misalnya. Atas pemimpin kaum muslimin, dia pengen melakukan bughat, bagi, yaitu apa bahasanya ya? Kalau ada pemerintah terus dia pengen menggulingkan itu apa namanya? Kudeta. Ya, misalnya melakukan kudeta atas kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin, maka ini juga tidak boleh. Atau hamba sahaya yang kabur dari tuannya. Ya, maka ini disebut al-'abd al-abiq, yaitu hamba sahaya yang durhaka yang kabur dari tuannya. Dicari enggak ketemu, maka ini hijrah yang haram. Begitu juga perempuan yang melakukan nusyuz, kedurhakaan pada suaminya. Nusyuz kalau diterjemahkan kita kedurhakaan, tapi makna asal nusyuz itu adalah rafa' atau raf'un nafs, yaitu meninggikan jiwa, itu nusyuz. Perempuan disebut melakukan nusyuz kalau dalam hukum perdata itu ketika keluar dari rumah pergi tanpa izin suami beberapa hari. Ya, itu termasuk nusyuz dalam perdata negara ini. Tapi di nusyuz dalam Islam lebih luas daripada itu. Ketika seorang perempuan meninggikan suara pada suaminya, bukan karena bercanda, bukan, tapi memang karena melawan suaminya atau sombong pada suaminya, maka ini sudah termasuk nusyuz. Sudah termasuk nusyuz. Ya, begitu. Begitu juga dengan perempuan yang istri misalnya memblokir kontak suaminya, maka ini juga termasuk nusyuz. Iya. Misalnya marah sama suaminya karena enggak dibeliin fresh tea misalnya. Padahal cuma gitu doang. Ya. Enggak dibeliin donat misalnya, terus diblokir sama suaminya. Aku enggak mau Mas, lagi enggak mau ngobrol sama kamu gitu. Ya, misal ya. Ajaib kalau terjadi itu ajaib. Maka ini termasuk nusyuz. Ya, marah-marahan sedikit blokir, tersinggung sedikit blokir. Maka ini bisa termasuk nusyuz. Padahal suaminya itu sudah berusaha baik pada dia. Ya, dan tidak melihat kebaikan suaminya, melainkan langsung melihat keburukannya saja dan semuanya dianggap buruk. Maka ini termasuk nusyuz, yaitu merasa istri ini serba benar dan suami ini tidak pernah ada benar-benarnya. Maka ini bisa termasuk nusyuz, dan ini kalau enggak taubat calon penghuni neraka seperti ini. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan yang aku lihat, disebabkan kufurnya mereka kepada suami-suami mereka. Maka menjadi seorang perempuan akan ditingkatkan derajatnya dengan kesabaran. Sabar terhadap suami dan sabar terhadap anak. Gitu. Ya, dan suami itu biasanya bisa berubah ketika istrinya sabar. Adapun kalau istrinya enggak sabar, maka suami susah berubahnya. Begitu. Maka di sini nusyuz, hijrah atau melarikan diri karena nusyuz ini haram. Bahkan dalam hadis disebutkan dia terlaknat. Jangankan kabur untuk nusyuz, Pak, Bu, ya. Istri menolak untuk berhubungan intim yang mana suami telah mengajaknya baik-baik, itu pun dapat laknat oleh malaikat sampai pagi.
Jika suami murka karena ini istri nggak mau diajak melakukan hubungan, ya, dan bukan udzur sakit, ya, maka ini bisa sampai pagi dapat laknat. Bagaimana dengan yang lebih buruk dari itu, yaitu nusyuz dengan membelot atau pergi dari rumah tanpa izin suami, ya maka ini lebih besar lagi dosanya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Sholatnya sah secara fikih, namun tidak ada pahalanya. Kalau sholat sudah tidak diterima, maka doa-doa bisa tidak makbul. Sholat itu ibadah paling besar, dan sholat secara makna bahasa adalah doa. Ya, kalau sholat sudah tidak diterima, maka bagaimana dengan doa? Lebih tidak makbul lagi. Makanya nusyuz itu adalah amalan yang berbahaya untuk seorang istri. Yang kadang-kadang seorang istri merasa bahwasanya dengan berbuat seperti itu dia akan mendapatkan maslahat dan menghindari mudarat. Padahal tidak. Padahal yang terwujud adalah dosa-dosa besar, dan itu termasuk kekufuran. Walaupun bukan kufur yang sampai keluar dari Islam, tetapi itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu taala alam. Oleh karena itu para fuqaha atau ulama fikih menjelaskan perbedaan antara orang yang bermaksiat lantaran dia bepergian dengan orang yang bermaksiat dalam perjalanannya. Ini insyaallah akan kita bahas pada waktu mendatang, karena ini pembahasan yang memerlukan penjelasan. Ya, fikih dan penjelasan. Insyaallah kita akan teruskan pada waktu mendatang. Sekarang sesinya tanya jawab. Saya bertanya, ibu-ibu menjawab. Ya, Bu ya. Ya, bapak-bapak ada yang mau bertanya silakan Pak. Kalau bapak-bapak langsung aja Pak, fadhal. Ibu-ibu juga silakan. Kalau ada kertas silakan, kalau langsung silakan. Kita kasih waktu sebelum berakhir, karena nanti jam 11 ada program kajian lain yang singkat insyaallah. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak. Enggak ada juga enggak apa-apa, Bu. Saya kasih waktu 5 detik loh Bu nih. Bu. Tidak ada? Tidak ada Bu ya? Taib. Jika memang tidak, karena nanti insyaallah ada, dan diharapkan mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak untuk menyimak sejenak ya masalah apa tadi? Tadi diamanatkan apa tadi? Pengkajian tentang menghafal Al-Quran dengan singkat ya. Semoga itu bermanfaat insyaallah taala. Ya, kita tutup mungkin sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.